Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Priscilia Betty Wijaya dengan NIM 2003 1161613744. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD saya, yaitu tentang bangun datar dan bangun ruang. Sebelumnya, ada yang tahu nggak bangun datar itu apa? Bangun datar itu adalah sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Bangun datar juga memiliki sudut, titik sudut, sisi. Sisi di situ adalah sebuah bidang yang membatasi bangun datar. Dan titik sudut adalah pada suatu titik yang diapit oleh kedua sisi. Dan sudut adalah suatu derajat antara dua sisi. Yang di sini adalah bangun datar. Yang di sini adalah persegi, persegi panjang, layang-layang, trapesium, jajar genjang, lingkaran, belah ketupat, segitiga, dan segi lima. Persegi sendiri mempunyai 4 titik sudut, mempunyai 4 sudut, dan mempunyai 4 titik sudut. Yang persegi panjang hampir sama dengan persegi, yaitu mempunyai 4 titik sudut, mempunyai 4 sudut, dan mempunyai 4 sisi. Kalau yang ini adalah layang-layang. Layang-layang memiliki 4 titik sudut, mempunyai 4 sudut, dan mempunyai 4 sisi. Kalau ini trapesium. Trapesium mempunyai 4 titik sudut, mempunyai 4 sudut, dan mempunyai 4 sisi. Yang ini adalah jajar genjang. Jajar genjang mempunyai 4 sudut, mempunyai 4 titik sudut, dan mempunyai 4 sisi. Yang ini adalah lingkaran. Lingkaran hanya mempunyai 1 sisi, tidak mempunyai titik sudut maupun sudut. Yang di sini adalah belah ketupat. Belah ketupat mempunyai 4 titik sudut, mempunyai 4 sudut, dan mempunyai 4 sisi. Yang di sini adalah segitiga. Segitiga itu mempunyai 3 titik sudut, 3 sudut, dan 3 sisi. Yang di sini adalah segi lima. Segi lima mempunyai 5 sisi, 5 titik sudut, dan 5 sudut. Di sini ada keterangan bahwa ini adalah sisi dan pojok bawah, atas, samping, gini titik sudut. Dan lengkungan yang di bawah antara titik sudut ini adalah termasuk sudut. Jika pada soal ada diketahui nomor 1 persegi panjang. Persegi panjang terus di sini adalah termasuk sudut. Yang di sini yang pojok bawah itu adalah titik sudut. Dan garis tepi yang membentuk persegi panjang adalah sisi. Yang kedua yaitu sama, yang ini adalah titik sudut, yang bawah pojok ini. Kalau yang melengkung ini namanya sudut. Yang garis ini namanya sisi. Yang ketiga adalah bangun layang-layang. Bangun layang-layang yang atas merupakan sudut, yang bawah yang tengah ini termasuk sisi, dan yang pojok bawah ini namanya titik sudut. Nah, sesudah kalau mengetahui bangun datar, sisi, sudut, dan titik sudut, mari kita kerjakan dengan soal nomor 1. Manakah yang termasuk segitiga? Yang jawabannya adalah yang nomor 3. Karena yang nomor 1 itu bentuknya lingkaran, yang nomor 2 adalah belah ketupat, dan yang ketiga adalah segitiga. Yang nomor 2, manakah yang termasuk jajar genjang? Jawabannya adalah yang B. Mengapa? Karena yang A adalah segi 5, dan B jajar genjang, dan C adalah layang-layang. Selanjutnya, setelah menjawab soal pada lembar jawaban ini, mari kita akan membentuk bangun datar yang sesuai soal. Yang pertama adalah persegi. Persegi kita siapkan karet, lalu dibentuklah dengan bangun datar persegi. Persegi mempunyai 4 titik sudut, mempunyai 4 sudut, dan mempunyai 4 sisi. Begitu juga dengan persegi panjang. Persegi panjang. Nah, persegi panjang mempunyai 4 titik sudut, mempunyai 4 sudut, dan mempunyai 4 sisi. Nah, kalau sudah belajar tentang bangun datar, mari kita belajar dengan bangun ruang.
Sebelumnya ada yang tahu bangun ruang itu apa? Bangun ruang itu adalah suatu bangunan yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi, memiliki rusuk, sudut, titik sudut, dan permukaan sisi. Permukaan sisi adalah sebuah bidang datar yang membatasi bangun ruang. Titik sudut adalah pada suatu titik yang diapit oleh kedua sisi. Dan sudut sendiri adalah suatu derajat antara kedua sisi. Dan rusuk adalah garis di tepian bangun datar yang membentuk kerangka bangun ruang. Di sini adalah bangun ruang. Bangun ruang juga meliputi dengan prisma segitiga, limas persegi, balok, kubus, bola, tabung, dan kerucut. Prisma segitiga mempunyai 6 titik sudut, 6 sudut, dan mempunyai 5 sisi. Yang kedua adalah limas persegi. Limas persegi merupakan mempunyai 1, 2, 3, 4, dan 5. Mempunyai 5 titik sudut, 5 sudut, dan mempunyai permukaan sisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Mempunyai 5 permukaan sisi. Yang ketiga adalah balok. Balok mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mempunyai 8 titik sudut dan mempunyai 8 sudut. Mempunyai permukaan sisi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mempunyai permukaan sisi yaitu 6. Yang keempat adalah kubus. Kubus mempunyai berapa titik sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mempunyai 8 titik sudut dan mempunyai 8 sudut. Permukaan sisinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mempunyai 6 permukaan sisi. Yang kelima adalah bola. Bola ini memiliki satu sisi saja. Bola hanya memiliki satu sisi, tidak mempunyai sudut dan tidak mempunyai titik sudut. Yang keenam adalah tabung. Tabung yaitu mempunyai 3 sisi, yaitu sisi selimut yang menyelimuti ini, sisi bawah dan sisi atas. Tidak mempunyai titik sudut dan tidak mempunyai sudut. Yang terakhir adalah kerucut. Kerucut hanya memiliki 2 sisi. 2 sisi yaitu sisi pada yang menyelimuti kerucutnya ini dan sisi alas. Memiliki 1 sudut dan memiliki 1 titik sudut. Nah, kalau sudah mengetahui bangun ruang, mari kita mengerjakan soal latihan. Soal latihan yang pertama adalah bentuknya adalah balok. Yang terdapat asiran di sini merupakan adalah permukaan sisi. Yang melengkung ini itu namanya sudut, dan yang ini pojokan ini adalah namanya titik sudut. Dan yang garis ini itu namanya adalah rusuk. Soal nomor 2, ini adalah bangun datar limas persegi. Yang asiran alas diarsir itu namanya permukaan sisi. Yang melengkung adalah sudut dan pojok bawah ini adalah titik sudut. Dan garis yang membentuk kerangka itu namanya rusuk. Yang nomor 3 adalah sebuah bangun kubus. Dengan arsiran di samping ini namanya permukaan sisi. Yang melengkung di atas di sini adalah termasuk sudut. Dan yang kerangka, garis yang bentuk kerangka ini adalah namanya rusuk. Yang pojok bawah di sini adalah merupakan titik sudut. Nah, setelah kita mengetahui tadi rusuk, titik sudut, permukaan sisi, dan sudut, mari kita menjawab soal latihan. Yang nomor 1, manakah yang termasuk kubus? Jawabannya adalah yang nomor 3. Karena apa? Yang nomor 1 adalah bangun ruangnya tabung. Yang kedua adalah balok, dan yang ketiga adalah kubus. Yang nomor 2, manakah yang termasuk limas segi 4? Yang jawabannya adalah nomor 2. Karena apa? Nomor 1 adalah prisma segitiga, yang nomor 2 adalah limas segi 4, dan yang terakhir adalah bangun ruang kerucut. Nah, sekarang kita sudah tahu kan, belajar bangun datar dan bangun ruang. Nah, perlu diingetin lagi kalau bangun datar adalah sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Dan bangun ruang sendiri adalah suatu bangunan yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi.
Nah, sudah tahu kan bedanya bangun datar dan bangun ruang? Saya, selaku Priscilia Betty Wijaya, bila ada kurangnya dalam pengucapan kalimat yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.